Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 kelas RC dari mata kuliah Data Mining akan mempresentasikan hasil laporan kami. Yang mana di sini kami mengambil judul implementasi klasifikasi naive Bayes dan support vektor mesin atau SPM untuk prediksi cuaca. Next. Yang mana di kelompok 9 ada Erikson Chandra Sihombing, Rahmi Agustin, saya sendiri Ersia Zahra, ada Meliza Wulandari, dan yang terakhir ada Riantoni Sihaloho. Oke, jadi latar belakangnya yaitu cuaca itu merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan hujan adalah satu bentuk presipitasi yang mempengaruhi berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, dan lain-lain. Mengetahui prediksi hujan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya hujan. Oke, next. Tujuan. Yang pertama, itu membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah akan terjadi hujan atau tidak berdasarkan temperatur maksimum dan curah hujan harian. Dan yang kedua, membandingkan performa model klasifikasi naive Bayes dan SPM. Oke, di sini model klasifikasi yang kami ambil itu ada dua. Yang pertama, naive Bayes, yang mana model probabilistik yang mengasumsikan independensi antara atribut-atribut. Model ini dipilih karena kesederhanaannya dan kemudahan interpretasi. Sedangkan SVM adalah model klasifikasi yang memisahkan data dengan margin terbesar antara kelas. Model ini dipilih karena kemampuannya menangani data yang tidak terpisahkan secara linear. Oke, mungkin untuk uh, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang naive Bayes ya. Di sini kita akan melihat plot dari distribusi data dengan variabel rainfall. Pada plot di atas dapat diketahui bahwa datanya berdistribusi pada rainfallnya itu 0 sampai 25 dan dengan density-nya itu dari 0 sampai 0,25. Mungkin boleh dilanjut. Nah, berikut adalah korelasi matrisnya. Dapat dilihat bahwa korelasi matris ini untuk melihat hubungan antar variabelnya. Jadi semakin variabelnya itu mendekati nilai 1 atau dia semakin terang warnanya, maka dia akan semakin kuat. Sedangkan jika dia warnanya semakin gelap atau mendekati nilai -1, maka variabelnya akan semakin lemah. Nah, di sebelahnya ada confusion matrix dengan ada nilai TP, ada nilai FP, ada nilai TN, dan ada nilai FN-nya. Untuk nilai TP-nya itu ada 18.545, untuk nilai FP FP-nya itu ada 474, untuk nilai FN-nya ada 4.675, dan untuk nilai TN-nya itu ada 816. Mungkin boleh dilanjut. Nah, berikut adalah plotting dari precision recall curve-nya. Jadi gunanya precision recall curve ini untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Nah, di sini kita evaluasi model klasifikasi naive Bayes. Oke, mungkin di sebelahnya juga ada bagian plot ROC curve-nya, di mana ini plot ROC curve ini berguna untuk memvisualisasikan kinerja model klasifikasi biner pada berbagai threshold-nya untuk pemotongannya. Nah, pada curve di ROC ini membandingkan antara true positif rate dengan false positif rate-nya pada nilai threshold-nya. Nah, mungkin boleh dilanjut. Nah, ini adalah visualisasi dari training set dan visualisasi dari test setnya. Nah, pada visualisasi training setnya ini dapat dilihat bahwa datanya itu tersebar pada rataan dan di situ terdapat pencilan atau outlier sedikit pada data tersebut. Nah, begitu juga pada data visualisasi test setnya. Nah, di situ datanya itu tersebar tersebar di pada rataannya, dan di bagian outliernya itu ada sedikit outlier di bagian data yang warna hijau. Di situ ada terdapat juga outlier bagian warna merahnya. Nah, mungkin selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah.
Untuk support vektor mesin ini, untuk pertama distribusi data dengan variabel rainfall ini merupakan, nah di sini ada plot. Nah, plot di sini menggambarkan visualisasi distribusi data. Visualisasi tersebut menggunakan variabel rainfall. Pada visualisasi ini dapat diketahui bahwa data yang didistribusikan pada rainfall yaitu 0 sampai 25 dengan density 0 sampai 0,25. Oke, next. Nah, di sini ada correlation matrix. Correlation matrix ini berfungsi untuk melihat hubungan antara variabel pada dataset. Hubungan antar variabel akan semakin kuat jika mendekati nilai 1, dan hubungan variabel akan semakin lemah jika mendekati nilai min 1. Berdasarkan correlation ini, eh, hubungan variabel semakin kuat jika warnanya semakin cerah, dan hubungan variabel akan semakin lemah jika warnanya semakin gelap. Nah, untuk confusion matrix ini, confusion matrix adalah suatu tabel yang digunakan dalam evaluasi klasifikasi model untuk mengevaluasi kinerja dari suatu algoritma klasifikasi. Nah, tabel ini menunjukkan seberapa baik model dapat mengklasifikasi instance data ke kelas yang benar. Oke, next. Nah, di sini terdapat grafik precision recall curve yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi, terutama dalam konteks klasifikasi biner. Grafik ini memvisualisasikan hubungan antara presisi dan recall pada berbagai threshold pemotongan yang digunakan oleh model untuk mengklasifikasikan instan data. Nah, untuk receiver oppressing karakteristik ini adalah adalah sebuah grafik yang memvisualisasikan kinerja model klasifikasi biner pada berbagai threshold pemotongan. Nah, ROC kurva ini menggambarkan perbandingan antara true positive rate dan false positive rate pada berbagai nilai threshold. Oke, next. Nah, di sini terdapat plot visualisasi training set dan visualisasi test set. Plot ini menunjukkan bahwa klasifikasi SVM dapat mempelajari batas keputusan yang baik antara dua kelas. Klasifikasi dapat memprediksi label kelas dengan benar untuk sebagian besar titik data dalam kumpulan data pelatihan. Namun, ada beberapa titik data yang salah klasifikasi. Titik data ini kemungkinan merupakan outlier atau titik yang dekat dengan batas keputusan. Nah, garis atau permukaan yang memisahkan dua kelas ini dalam kasus ini, batas keputusan terlihat seperti garis yang miring ke bawah. Ini berarti bahwa semakin tinggi suhu maksimum, semakin kecil kemungkinan hujan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada evaluasi di sini di mana model evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, akurasi ini menunjukkan seberapa baik model memprediksi kelas yang benar, di mana precision itu menunjukkan seberapa tepat model memprediksi kelas positif atau terjadinya hujan. Untuk recall itu menunjukkan seberapa baik model menemukan semua data yang termasuk kelas positif. Untuk F1 score yaitu merupakan matriks yang menggabungkan precision dan recall. Next. Nah, untuk hasilnya yaitu pada akurasi naif bias lebih besar daripada SBM. Untuk recall, untuk untuk recall SVM lebih besar daripada naif bias, dan untuk precision nilai naif bias lebih besar daripada SVM. Untuk F1 score nilai naif bias lebih besar daripada SVM, lebih bagus. Kesimpulan, kedua model klasifikasi naif bias dan SVM menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi hujan berdasarkan temperatur minimum dan maksimum serta curah hujan harian. Yang kedua, model naif bias memiliki akurasi dan precision yang lebih tinggi, sementara model SVM memiliki recall yang lebih tinggi. Pilihan model yang optimal tergantung pada prioritas kriteria evaluasi. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.